Semua tentang hari ini, semua tentang suara kita, semua untuk yang lebih baik. Temukan informasi terpercaya, bagian aspirasi kita semua. Topik hangat hari ini, solusi bersama, suguhan kita di tanggapan publik. Widya, Ya bang, aku minta saran nih sama Widya. saran apa dulu? Di saran keuangan, percintaan atau yang lain-lain? Kalau yang Saran lain ke nggak ini sanggup. aja sih, Wid. Karena aku kan udah mau healing nih, udah stres sekali. Oh iya, kenapa sih Jadi bang? aku mau keluar kota ini rencananya. Menurut Widya aku bagusan naik pesawat udara, baru yang darat atau yang seperti apa yang aku harus lakukan, Wid? Kalau aku sih ya, kalau mau keluar kota lebih condong sebenarnya naik pesawat udara ya bang, karena waktunya kan lebih ini ya, nggak terlalu makan waktu ya. Kalau perjalanan darat kan pasti lebih lama dari pesawat udara. Kalau Tapi, laut, Wid, takutnya mabok. Selain aku mabuk juga, tapi kan syarat-syarat yang ini, Wid, vaksin-vaksin ini loh. Tenang Bang Apa Azrul, tuh? tenang. Jadi ya terhitung 8 Maret kalau aku Widya nggak salah itu Iya. udah ada surat edarannya bahwasannya sekarang kalau kita mau melakukan perjalanan domestik dengan pesawat udara itu udah nggak perlu lagi nama PCR, nggak perlu lagi namanya rapid antigen, Bah. bebas. Tapi syaratnya Bang, Apa itu Abang syaratnya? udah vaksin keberapa sekarang? Vaksin 1 sudah. Udah. Vaksin kedua udah juga, Udah, Wid. ya udah berarti udah aman lah itu Bang. Insya Allah udah bisa Abang jalan, nggak usah pakai PCR, nggak usah pakai rapid Tapi aku antigen. booster belum loh, kayak mana itu? Kalau untuk vaksin kedua setahu Widya ya, itu masih bisa Bang. Kalau memang udah vaksin ketiga booster itu bagus, kalau udah sampai vaksin kedua itu juga udah oke lah gitu. Berarti bisa lah ya, meskipun Udah sedang bisa. berlangsung ya untuk vaksin 3 ini ya. Mau jenguk siapa sih Bang keluar kota? Healing aja Wid. Healing aja Iya, ya. udah banyak kali beban hidup ini. Iya, orang kaya gitu banyak uang kan kalau mau healing keluar kota ya. Ngikut trennya sebenarnya Wid, healing. Widya nggak mau ikut juga? Nanti ya kita ngumpulin cuan-cuannya dulu ya Bang, baru kita nanti cari kota yang paling jauh ya. Rencananya mau ke Papua tadinya Bang. Mau ke Papua Mau ya? ikut juga? Tapi benar Kak Wid, kalau udah vaksin 1, vaksin 2 itu aja sebatas syaratnya ya untuk perjalanan domestik. Nah, ya. yang Widya tahu itu, tapi kan nanti enaknya kita bakal ngobrol lagi, cari tahu lagi sebenarnya apa syaratnya cuma itu aja atau ada yang lain kayaknya Bang. Kayaknya nggak mungkin cuma itu. Kayaknya sih ada kayak harus download aplikasi Lindungi gitu. Peduli Lindungi. Terus? Atau kita boleh langsung panggil aja lah ya Iya, kayaknya narasumber kita. harus pakarnya yang Pakarnya ngomong ya. Bang. Widya punya siapa hari ini bintang tamunya satu? Aku nggak punya siapa-siapa, Nggak tapi punya kita ada dari KKP ya Bang hari KKP ini ya. pasti. Ha-ha. Baru pengamat kesehatan juga ada Betul. ya. Pokoknya yang pakar-pakar lah di sini. Aduh, Selamat sore Nak. Bapak. Selamat sore, Mbak Selamat Widya. sore. silakan duduk, Silakan Pak. duduk, Pak. Jeffrey, Angkat saja silakan rumah duduk, sendiri, Pak. langsung Silakan aja, duduk, Pak. Terima kasih. Iya, silakan Dengan duduk. Pak Jeffrey dan Pak Jul Fendri ya Pak. Iya. Iya betul. Hampir mirip Wid, hati-hati Wid. Hati-hati ya. Hati-hati, salah panggil nanti kita. Sama-sama pakai kacamata. Sama-sama kacamata. Kalau gitu dibuka Tadi Wid di kacamatanya. ruang makeup, Bapak ini bilang harus sama gantengnya dengan Bapak yang satu ini. Tapi Mirip emang ya? kelihatan mirip Mirip loh, kan? Pak. Mirip ya, sama-sama keriting kami. Ngaku Pak, apa ini kakak beradik atau gimana Pak? Iya kakak beradik kami kembaran, Dari tapi zaman lain Adam bapak, ya? lain mama. Sepupu ya Pak? Sepupu aja lah hari ini Pak ya? Yang jelas satu angkatan, tapi Satu sebelah-sebelahan angkatan ya. kampus. Oke. Bang Azril, Widya boleh duluan ini mau nanya soal Boleh lah Wid, Abang. karena aku udah mau buru-buru juga kan nanti siap ini Oh, langsung buru-buru, PCR aja atau kayak mana kan aku juga Oh, belum oke. tahu Wid Siap, gitu. siap, Boleh siap. Wid? Oke, kalau gitu Widya ke dokter Zulfendri dulu Yes. ya mungkin Iya. ya. Oh. Karena Widya pengen tahu sebenarnya dari pengamatan dokter ini enaknya panggil dokter apa Pak Zulfendri aja? Terserahnya Bebas. mana ya. Oke, Bapak aja Saya deh bukan kalau dokter, tapi dokter. Dokter, iya baik. Tapi lebih gampangnya kayak Widya manggilnya Bapak aja ya. Bapak aja. Oke. Lah. Abang aja pun jadi. Biar lebih mudah ya. Oke lah, Oke. Pak Zulfendri, kalau melihat situasi COVID-19 di Sumatera Utara nih, kita Iya. cakupannya Sumatera Utara, dari yang Anda amati sekarang ini sudah seperti apakah memang sudah tergolong aman, jadi masyarakat sudah bisa beraktivitas seperti biasa atau seperti apa? Baik ya, saya sebenarnya tertarik nih pertama sebelum saya sampai kepada situasi ya kemarin itu keluarnya informasi dari Pak LBP ya Pak Luhut ya bahwasanya tidak menggunakan PCR. Saya pelaku perjalanan baru pulang. Oke. Oh, iya. Ya, kemarin saya lakukan itu. Kemudian ada informasi apakah ini sudah sampai ke perhubungan, apakah sudah sampai informasi kepada KKP. Kemudian saya terpaksa menghubungi dulu kepala KKP salah satu daerah. Oh nggak apa-apa, nggak perlu lagi PCR. Maka yang vaksinator yang kami undang untuk memvaksin
teman-teman ini terakhirnya saya suruh pulang. Mohon maaf, kami rombongan sudah booster dan vaksin primer. Wow, sudah Oke, lengkap mantap, artinya ya, Wid ya. Kemudian karena ada undangan lagi, kemudian saya lihat ya pengamatan daripada data terkait karena juga penggunaan ini kan dengan vaksin. Benar. Ya, dengan vaksin. Saya lihat data vaksin pertama itu sudah mencapai 90% Sumatera Utara. Alhamdulillah. Kemudian vaksin kedua sudah 70-an%. Kemudian vaksin yang ketiga itu masih sedikit ya, Pak Dokter ya. Masih rendah, tapi kan juga yang vaksin primer itu. Kemudian dengan perkembangan Omikron ini tadi saya juga diskusi habis nguji mahasiswa tadi S2, saya diskusi salah seorang teman sejawat dokter bahwasanya Omikron ini kan serangannya itu pernapasan atas gitu ya dokter ya. Kemudian juga tentu juga dengan gejala dengan protokol kesehatan yang ketat. Tentu ya insya Allah aman. Dengan protokol yang ketat. Walaupun vaksin ini dari berbagai apa itu tadi tidak menjamin 100% untuk aman. Tetap intinya adalah protokol kesehatan. Baik. Kemudian saya lihat lagi data kepatuhan. Ternyata Sumatera Utara kepatuhannya sudah baik ya. Di atas 70% sampai 90%. Ada salah satu kabupaten kota saja yang masih rendah, lupa saya kabupaten kotanya untuk kepatuhan. Mungkin karena COVID di sana kecil, mungkin ya nggak dilihat kepatuhan itu ya, atau berbagai persepsi orang. Makanya dari hari ini tadi saya sebagai pengamat tentu juga yang perlu ya, yang dapat ini bagaimana kita seluruh masyarakat Sumatera Utara ini tentu juga adalah bagaimana bisa patuh terhadap protokol kesehatan ini. Insya Allah aman. Insya Allah aman. Insya Allah aman. Yang penting patuh terhadap Intinya protokol itu aja. ya. Kalau misalnya apalagi sekarang ini dengan Omikron juga serangannya itu pada pernapasan atas gitu ya. Benar. Kemudian dengan protokol kesehatan, dengan masker kayak ini ya, tentu juga insya Allah aman gitu ya. Nah, Widya tadi Sehingga kebijakan ini tadi saya rasa memang karena vaksin tadi target kita 70%, yang ya sudah target kita sudah melebihi daripada 70%, sudah 90% loh. Ya. Ya. Maka sekarang ini mari kita kampanyekan untuk booster ini kepada masyarakat ke depan supaya mencapai apa ini tadi. Agar mencapai target juga Ya. begitu. Kita ya kemarin juga ikut juga seluruh unsur masyarakat untuk bagaimana bisa mengumpulkan masyarakatnya, komunitasnya, setiap ormas-ormas itu kemudian panggil dari vaksinatornya, dinas kesehatan dengan vaksinnya datang ke tempat itu harapan saya. Jangan menunggu masyarakat yang datang. Ya. Nah, itu kalau boleh gitu ya. Kalau boleh. Itu dia, Wid. Oke, siap. tadi sedikit yang ada saya dapat sebagai kayak main poinnya bahwa adanya istilah kepatuhan. Nah, kalau dari Pak Jefir sendiri selaku KKP ini melihat adanya kebijakan baru yang per tanggal 8 Maret ya, Wid, Iya. ya, keluar tadi bahwa syaratnya harus vaksin 2 untuk perjalanan domestik ini. Bagaimana KKP sendiri menyikapi hal tersebut dan tindakan apa seperti nanti ke depannya untuk dikembangkan lagi, Pak? Mengingat kondisi di Sumatera Utara khususnya Omikron dan silumannya masih ada, Pak. Terima kasih Pak Adril. Jadi kita sebenarnya di dalam SE itu sebagai pelaksana ditugaskan gitu ya. Jadi jelas-jelas di SE itu disebutkan bahwa KKP melakukan pengawasan di dalam pelaksanaan kepatuhan ini gitu. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa bagi yang memang sudah memiliki vaksin lengkap atau 2, apalagi ada di booster gitu, dia tidak perlu lagi harus memiliki antigen atau PCR. Nah, itu yang pertama. Kemudian bagi yang baru hanya sekali gitu, ya, sekali, jadi tetap masih ada ya. Baru sekali itu dia harus tetap dia mengikuti aturan, yaitu dia harus tetap melaksanakan PCR untuk 3 kali 24 jam atau dia antigen 1 kali 24 jam. Nah, kemudian saya tambah lagi ya, bagi anak di bawah 6 tahun itu nggak perlu lagi. Jadi dia mengikuti orang tuanya aja. Tetapi tetap juga masih ada orang dewasa yang mungkin yang tidak melaksanakan vaksin ya, karena sesuatu penyakit. Ya, benar. Nah, dia bisa berjalan dengan aturan dia harus melaksanakan PCR atau antigen dan dia harus membawa surat pernyataan dari dokter bahwa dia memang nggak bisa divaksin. Nah, itu harus dimiliki. Nah, bagi kami akan memvalidasi yang ini. Ya, kalau dia sudah memang sudah memiliki vaksin lengkap, ya kan, nanti tinggal dibuka di Peduli Lindungi itu. Langsung itu bisa ya, dicek Pak? itu. Benar. Ya, bisa dicek
dilihat IHAK-nya, diisi IHAK-nya itu. Oke. Nah, nanti habis IHAK itu dicek kelayakan terbang, dia tuh udah langsung layak terbang dia tuh. Nah itu. Nah yang belum, ya tentu tadi kalau dia vaksinnya baru 1 kali, dia akan merah, tidak hijau. Oke. Nah ini harus ketemu ke KKP untuk kita validasi. Oke. Nah kita validasi kalau dia memenuhi persyaratan, dia memiliki antigen atau PCR, nah dia kita bikin layak terbang gitu, seperti itu. Sejauh ini Pak, pelaksanaan untuk penerapan kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Bapak Luhut Binsar Panjaitan tersendiri sudah terlaksanakah di KKP untuk Medan ini? Sudah ya. Jadi begitu memang ada aturan baru, sebelumnya kan kita sudah terimpo gitu, sehingga kita sudah langsung siap, ya. Bahkan sekarang kan kita tidak perlu lagi melakukan pemeriksaan IHAK di kedatangan, tidak lagi. Ya, jadi karena sudah ada itu di dalam Peduli Lindungi itu sudah ada IHAK-nya itu. Nanti ditarik dari sana aja dia, nggak perlu lagi kita men-scan pada saat kedatangan seperti itu. Maka dari itu sebenarnya masyarakat wajib ya Pak untuk punya aplikasi Peduli Lindungi. Iya, wajib, itu yang harus dia miliki. Karena apa? Dia mau kemana-mana nanti dengan aplikasi ini. Ya mau ke mall juga kan harus dicek ke situ. Atau ke tempat-tempat publik yang lainnya itu harus gitu. Tapi Pak, mungkinkah ada di suatu kendala ini ataupun suatu saat ada orang tua yang katakanlah gaptek akan teknologi, apakah ada kemudahan untuk kesederhanaan sistem yang dilakukan oleh KKP tersendiri? Ya, jadi di dalam Peduli Lindungi itu dia bisa untuk sampai 4 orang bisa ya. Bisa ya. Oke, untuk satu akun ya, bisa untuk satu 4 untuk orang? 4 orang bisa. Jadi dia bisa nambah orang. Nah, tapi bagi yang memang sama sekali misalnya nggak ada pendampingan, dia tentunya kita kan masih tetap membuka counter KKP untuk memvalidasi. Oke. Ya. Atau kita nanti akan mengajarin dia ya. Kalau mereka memang dia punya Android, ya kita ajarin. Pak, mungkin jadi pertanyaan juga dari masyarakat sampai saat ini, sebenarnya IHAK itu untuk apa sih Benar, Pak? Boleh banyak dikasih bertanya, tahu ya, Pak. IHAK itu untuk kita melakukan tracing. Jadi apabila nanti ada kejadian ya, diinformasikan bahwa di pesawat itu ada yang ternyata diketahui dia sakit, demam tinggi, terus dicek ternyata dia positif, maka kita akan men-tracing melalui IHAK ini. Dia akan ketemu itu siapa-siapa orang yang ada di sekitar dia, ya, 2 baris ke depan, 2 baris ke belakang, ya, kiri kanan. Nah ini nanti yang akan kami dicari, ya, orang-orang yang ada di dalam penumpang itu melalui IHAK itu. Oh, melalui seperti itu. Itu kegunaannya bukan untuk apa-apa gitu, bukan sekedar ya. Itu dia, Wid. Aku tadi udah punya ini aplikasi Peduli Peduli Lindungi. Lindungi udah punya Vaksin ya. 1 udah, vaksin 2 udah, tinggal Pokoknya sayonara. tinggal jalan aja ya Bye-bye Bang lah Andre. pasti ya. Mudah ya, Wid ya. Mudah. Meskipun Iya. nanti orang tua kita sendiri yang pergi perjalanan udara tapi yang domestik ya, nanti dibantu juga kok dari pihak KKP-nya Iya. tersebut. Apalagi kalau misalnya yang pergi perjalanan itu orang tua, Benar. begitu udah pokoknya dibantu lah dibantu, gitu ya. Oke. tidak ada kesulitan lagi ya. Widya ke Dr. Zulfendri ini. Dokter, ini kalau melihat dari aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang baru terkait dengan perjalanan domestik yang sudah berubah nih ya syaratnya sudah dengan berubah, meniadakan PCR dan swab antigen. Iya. Kalau menurut dokter sendiri nih, sudah tepat tidak? Ya, saya sebagaimana saya katakan tadi, ya ini sudah tepat ya, karena juga kalau di standarnya vaksin ya, vaksinasi itu sudah 1-2 yang primer itu sudah mencapai standar. Kemudian booster kita lagi jalan, tapi kan dari surat edaran itu tadi tetap protokol kesehatan tetap dijaga ketat ya, artinya kepatuhan terhadap protokol itu tetap dijaga ketat. Karena apa? Karena vaksin juga tidak ada jaminan 100% tidak tertular ya. Ya ini kan jadi pertanyaan masyarakat selama itu tadi kan. Makanya kemarin ya kita adanya pengumuman itu tadi dengan yang pasti sudah itu, kemudian masyarakat ini di satu sisi masyarakat yang berperjalanan ini tadi merasa huri, tak perlu lagi capek-capek seperti tadi saya dengar cerita ya. Mbak Azril sama Mbak Widya tadi kan juga ya huri, memang itu yang terjadi itu tadi, karena nggak repot-repot lagi, karena 1 kali 24 jam, 3 kali 24 jam nggak perlu lagi, kecuali yang masih vaksin 1 ya, yang itu tadi. Makanya tadi saya dengar itu tadi, saya juga akan mengatakan kok nggak ada IHAK lagi, kok nggak perlu lagi ya. Biasa kita datang ditanya itu ya, sekarang nggak lagi, rupanya sudah di dalam Peduli Lindungi itu tadi sudah terpantau. Tadinya aplikasi terpisah begitu. Terpisah ya, datang kita harus lapor, ngisi lagi, nunggu 5 menit lagi, kok nggak tahu panggil lagi dulu mana yang pegawai yang cantik gitu Pak ya, minta tolong gitu ya, gitu ya. Nah itu sekarang nggak perlu lagi, sudah apa yang minimal. Makanya sekarang banyak juga teman-teman yang apa gara-gara vaksin nggak bisa keluar, makanya mau tak mau vaksin, terpaksa dan tak terpaksa, yang penting dia vaksin lah.
supaya yang lain juga bisa terjaga. Dan sekarang juga banyak juga yang keinginan untuk teman-teman saya juga selalu di kumpul-kumpul di komunitas ya, pingin untuk booster dan lain sebagainya. Makanya itu ya sudah tepat ya, karena juga tadi saya diskusi salah satu dokter ya, mungkin temannya Dr. Jeffrey juga, dia mengatakan ya sudah tepat sudah pas ya, karena yang serangan Omikron ini kan serangannya nggak begitu tinggi ya, tidak begitu pernapasan ke atas, kemudian juga itu tadi yang penting protokol kesehatan. Nah sekarang tentu juga para tenaga kesehatan tadi ataupun juga pelaku perjalanan ini tadi, baik di pesawat itu tadi, tentu juga memperhatikanlah penumpang-penumpang yang tak patuh. Walaupun di pesawat dikatakannya ada alat untuk menghirup virus-virus itu tadi, semuanya itu tadi, tetapi kan juga tetap mengingatkan penumpang-penumpang yang bandel ya, taruhkan di sini gitu ya. Nah, gitu juga harus diingatkan gitu ya. Nggak apa-apa kita cerewet demi kesehatan itu. Nah, maka harus nyinyir terus. Oke, jadi sebentar ke Dokter Jeffrey ya. Dokter, kalau tadi berbicara soal protokol kesehatan di atas pesawat, terakhir Widya melakukan perjalanan dengan menggunakan pesawat. Kalau pakai masker tetap dokter, tapi kerumunan itu kadang masih juga terjadi. Misalnya dokter, ketika kita naik ke pesawat mau taruh barang di bagasi begitu, atau ketika pesawat sudah mendarat di bandara, ini langsung nggak sabar, langsung pada berdiri begitu dokter. Nah, ini untuk kemudian menjadi kewaspadaan kita juga untuk menjaga protokol kesehatan tetap ketat gitu di atas pesawat. Apakah dengan walaupun PCR dan rapid antigen ini ditiadakan, tetap diperketat atau bagaimana? Ya itu tetap ya, jadi tidak ada dikendorkan masalah protokol kesehatan itu ya. Jadi masker 3 lapis itu diingatkan, di SE itu disebutkan menggunakan masker 3 lapis, jadi jangan pakai masker kain gitu ya. Jadi kemudian masalah distancing itu tetap dijaga, walaupun memang sebenarnya disebutkan penularan itu terjadi kalau jarak dekat itu dalam waktu setengah jam gitu ya. Ya itu kalau kan kadang-kadang kita kan kerumunnya sebentar gitu ya, tapi ya tetap juga kita jaga seperti itu ya. Ya jadi harus sesuai aturan itu, pihak airline tetap akan menerapkan bahwa pada saat nanti mau turun antrian dulu bangku 1 sampai bangku 5 dulu, yang lain sabar nunggu dulu. Seperti itu masih tetap dilaksanakan. Kalau untuk tempat duduk gimana? Tempat duduk tidak masalah. Tidak masalah ya. Sebenarnya kalau kita dia satu arah dia tidak termasalah. Ini kan kita tetap terjaga ya kan. Sebelum tadi kalau maskernya bagus ya mudah-mudahan tidak masalah. Iya. Apalagi tadi sudah disampaikan itu yang HEPA filter itu membantu membersihkan udara itu setiap saat gitu. Nah, jadi sebenarnya di pesawat itu aman sebenarnya itu ya. Kecuali kalau kita tadi tidak menggunakan masker. Jadi sebenarnya masker ini penyebaran itu kan karena percikan langsung yang kita terima. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita tidak menggunakan masker, orang berbicara atau apa itu percikannya langsung kita hirup gitu. Nah, itu yang bermasalah gitu. Baik, tapi Widya ini aku juga punya pertanyaan ke Pak Julfenry sendiri. Mungkin di luar sana banyak yang katakanlah untuk parameter atau tolak ukuran pemerintah untuk katakan relaksasi ataupun kelonggaran terhadap kebijakan ini adalah BOR ataupun bed occupancy rate-nya sendiri. Kalau dari Pak Julfenry selaku pengamat kesehatan ini, di Sumatera Utara udah seperti apa ini Pak melandainya COVID-19 utamanya Omikron? Ya. Baik ya, kalau misalnya seperti itu, saya juga diskusi tadi juga ya, bahwasanya Omikron itu tadi naik gitu ya, tetapi penggunaan rumah sakit masih rendah itu. Masih rendah. Ya, maka saya respon mungkin kebesaran itu tadi, yang Omikron ini tadi isolasi mandiri, ya sesuai yang dianjurkan oleh pemerintah, isolasi mandiri. Kalau sudah pilek, kemudian juga mereka memeriksakan kalau positif. Ya, kalau positif itu tadi maka dia isolasi mandiri. Karena masyarakat juga sekarang yang tempat-tempat yang sudah layak untuk isolasi mandiri itu tentu itu yang dilakukan, yang tetapi itu kelas menengah ke bawah atau yang ruangan di rumah yang tidak layak itu tadi, itu yang kita anjurkan untuk bagaimana berkoordinasi ya dengan Satgas gitu ya, bagaimana untuk supaya jangan terjadi penularan gitu ya. Nah, ini masalah edukasi ya, edukasi terutama untuk puskesmas ya, yang di wilayah kerja tenaga-tenaga kesehatan itu tadi selalu memberikan pemantauan. Walaupun sekarang ini ada tetap tracing itu tadi, siapa yang kena di rumah sakit, siapa yang tetangga yang dekat, nanti itu didatang melakukan tracing itu. Ya, tracing itu tetap dilakukan. Supaya antisipasi ini Mbak Widya ya. Antisipasi untuk peningkatan ini
bisa dicegah, bisa dilakukan ya. Sehingga apa sih yang harus diapakan? Itu yang harus ditingkatkan. Tadi saya juga cerita dengan kepala puskesmas tentang vaksinasi gitu ya untuk anak-anak gitu ya. Di sekolah itu sebaiknya yang melakukan itu tadi, saya mohon itu tadi adalah langsung orang puskesmas dekan pakaian baju putih. Iya benar. Oke. Jangan serahkan kepada gurunya. Nah, gitu. Yang baju putih, orang sangat hormat dengan orang baju putih. Orang pasti patuh. Baik. Menarik sekali ya Wid berbincang-bincang dengan Bapak yang kedua ini terkait pelaksanaan dengan kebijakan dari Bapak Luhut Binsar Panjaitan Iya. yang pertanggal 8 Maret kemarin. Masih pasti Widya masih banyak pertanyaannya Masih, kan? masih Tapi banyak. kayaknya rehat sebentar lah ya Wid ya. Oh, boleh, Karena boleh, berbicara boleh. tentang vaksin ini banyak sekali yang mau kita tanyakan sama Oke, Bapak-bapak yang kayaknya dua ini udah ya. bisa masuk. Boleh silakan Wid. Ya, Bang Ivan. Bang Ivan. Tolong lah, Bang. Mainkan Bang Ivan. Mainkan Bang Ivan. Jabat tanganku, mungkin untuk yang terakhir kali kita berbincang tentang memori di masa itu. Peluk tubuhku, usapkan juga air mataku. Kita terharu seakan tiada bertemu lagi. Berserang-seranglah karena hari ini akan kita rindukan di hari nanti. Sebuah kisah klasik untuk masa depan. Berserang-seranglah karena waktu ini akan kita banggakan di hari tua. Oh, sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Berserang-seranglah karena hari ini akan kita rindukan di hari nanti. Oh, sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Oh, oh, oh. Tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Karena virus corona dari data yang saya terima,
94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Untuk itu kita perlu melakukan hal-hal seperti ini. Pertama, jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Selain mencuci tangan dengan benar, ada beberapa hal lagi yang bisa kita lakukan. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Karena telapak tangan tentu akan menyentuh berbagai macam benda dan rentan terkena virus. Kalau telapak tangan kita sudah terkena virus, maka virus tersebut akan mudah masuk ke dalam tubuh kita melalui mata, hidung, dan mulut. Jadi ingat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Jaga jarak dengan siapapun yang batuk atau bersin, karena virus corona dapat menyebar melalui tetesan cairan yang keluar saat batuk atau bersin. Berikan masker pada yang sakit agar tidak menular kepada yang lain. Cukup sederhana dan mudah dilaksanakan. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri, tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoax serta rumor. Kita sebenarnya harus yakin dengan fakta, informasi, solidaritas bersama, dan gotong royong. Dipersembahkan oleh Semua tentang hari ini, semua tentang suara kita, semua untuk yang lebih baik. Temukan informasi terpercaya, bagian aspirasi kita semua. Topik hangat hari ini, solusi bersama, suguhan kita di tanggapan publik. Luar biasa emang Bang Ivan ini ya. Kayak suaranya nggak pernah bikin bosan ya. Benar, selalu menghibur Selalu pemirsa menghibur, TVRI ya. Sumatera Utara dimanapun berada dengan Iya. suara-suara emasnya. Karena emang jam terbangnya udah tinggi ya, jam terbang menentukan. Berarti harus vaksin juga lah ya terbangnya. Udah vaksin Bang Ivan? Udah vaksin, Bang? Udah vaksin keberapa? Dua sih. Kedua Kedua, ya. ya. Lagi nunggu booster ya? Nunggu booster. Sama. Booster ya. Tadi Bang kayaknya sebelum iklan tadi kayaknya mau bertanya nih. Oh iya, Nanya juga apa ada Bang? sih sebenarnya yang Silakan, mau ditanyain. silakan. Apa itu? Ke siapa? Narasumber kita kan kebetulan nih. Jadi situasi sekarang ini Pak kan sudah longgar nih buat kita mau keluar kota, terus untuk tes swab juga sudah mulai dilonggarkan. Jadi yang mau saya tanya ini Pak, ini sampai berapa lama sih Pak? Apa nanti bakal kejadian lagi nggak mau? Kan biasa nih sebelum mau Lebaran itu kita barukan lagi seperti kemarin, apa Insya Allah sudah normal seperti sekarang ini? Terima kasih Pak. Kemana ini Bang pertanyaannya Bang? Kemana ini pertanyaannya? Ada dua ini bapak-bapak yang hebat ini. Atau bebas mau yang mana aja? Atau dua-duanya deh Pak ya, Iya. biar imbang nih tanggapannya. Dari siapa dulu nih? Ya. Ya, oke ya. Dari dokter dulu. Jadi tetap akan dilakukan evaluasi. Ya. Pemerintah akan selalu mengevaluasi setiap kebijakan yang dikeluarkan gitu. Tapi harapan kita ini Setelah udah terakhir lah ini ya, Iya. jangan lagi lanjut itu ya. Iya. Apalagi dilihat memang kasusnya sudah semakin melandai. Terus dengan Omikron tadi yang disampaikan oleh Pak Jul tadi bahwa memang Omikron itu tidak seberat dengan Delta, Iya. ya. Jadi kasus kematiannya pun cukup rendah, ya. Yang dirawat pun di rumah sakit juga tidak banyak gitu. Jadi ya kita harapkan memang ini sudah semakin menurun lah ini, sehingga nanti mungkin Lebaran ini kita harapkan ya, insya Allah ini
tidak ada perubahan gitu ya. Mudah-mudahan. Tapi ya tetap kita ini ya Prokesnya upaya. tetap ya Pak ya. Ya kalau kita semuanya patuh terus ya, ini kan new normal ya. Jadi bukan berarti kita kembali ke zaman dahulu, tidak. Zaman sebelum pandemi ini bukan. Tapi kita masuk ke arah new normal. Ya new normal kita saat ini ya kita harus menggunakan masker ini. Benar. Ya. Sampai kapan itu kita nggak tahu Kita ya. nggak tahu. Ya sampai memang ya kasusnya nol gitu, tidak ada penambahan lagi gitu, seperti itu. Jadi gitu ya. Gitu Jadi Bang Ivan. pasti akan ada evaluasi, tapi tidak akan seperti sebelum-sebelumnya kalau kita melihat kondisi saat ini. Pak Zulfendri Iya. tambahannya mungkin? Karena dari tadi Pak Zulfendri kayaknya Mau ya. Menarik ini pertanyaan Bang Ipan ini ya. Apakah suatu saat nanti akan muncul lagi gitu ya, kayak insidentil gitu ya. Karena ini kan dari meme-meme yang ada kan begitu. Memang ini tadi memang perlu dievaluasi, setiap kegiatan, setiap keputusan itu dievaluasi. Mungkin sarannya itu tadi untuk mengurangi meme-meme yang apa ini tadi mungkin ya. Mungkin setiap Pak LBP memberikan sebuah keputusan ya, keputusan itu tadi didampingilah dengan ketua Satgas ya, ketua Satgas yang dokter gitu ya. Dokter, karena kadang-kadang kan juga supaya ini berbagai persepsi. Ya, kalau di samping dokter yang Satgas pusat, kalau sudah dokter itu tadi insya Allah 99% orang percayalah kan gitu kan. Ini kan masalah kesehatan. Janganlah orang yang non dokter. Tadi saya ingatkan juga kepada diskusi juga teman dari Kesmas ya, dari bidang Kesmas. Itu saya bilangkan, jangan gurunya surikan edukasi kepada orang tua, tetapi panggillah para bidan pakai baju putihnya. Kemudian berikan edukasi bahwasanya ini vaksin begini-begini. Karena dengan baju putih itu keyakinan orang terhadap permasalahan ini semakin tinggi. Nah, sehingga kan juga semuanya ini kan tentu juga tanggung jawab tenaga kesehatan, epidemiolog lah ya memutuskan ini. Kapan ini akan diakhiri? Tentu juga keputusan menjadi endemi saja itu juga harus hati-hati kan sekarang itu kan. Tentu juga harus hati-hati yang kalau kita kembali pada undang-undang karantina yang punya Pak Jeffrey Sitorus dokternya yang tadi kan, bahwasanya yang berhak itu tadi adalah epidemiolog untuk memutuskan itu ya, ini pandemi lagi atau tidak ya. Atau menjadi endemi epidemiolog gitu kan. Kemudian kalau yang tentu kan hanya mengumumkan saja hasil studi itu tadi. Makanya itu tadi mungkin itu aja saran saya kan. Walaupun Pak LBP ya, Pak Luhut juga memberikan kesimpulan atau keputusan itu tadi setelah berkonsultasi juga ini dengan para ahli hasil rapat. Kan begitu ya, hasil rapat terbatas atau rapat apa itu tadi ya, seperti yang diumumkan itu saya dapat juga informasi dari kawan KKP juga hasil keputusan rapat ini, keputusan ini semua. Tetapi yang mengumumkan itu tadi bukan orang kesehatan, tidak didampingi itu kadang-kadang bisa berbagai tanggapan ini tadi kan. Mungkin itu mungkin salah satu penangkal yang enggak itu tadi lah ya, yang nanti itu satu saat akan muncul dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin ya Bang Ipan ya. Tentu enggak pas Bang Ipan nih, memang alat bukan apa pula ya. udah cocok ya Bang Ivan ya. Pokoknya Bang Ipan patuhlah pada protokol insya Allah. Nah, kembali ke Pak Zulfendri lagi, ini terkait untuk kebijakan baru lagi Pak. Kita melihat bahwa negara-negara seperti Malaysia, Singapura, dan bahkan luar negeri seperti Inggris itu sudah terlebih dahulu untuk menerapkan hal tersebut. Nah, kita ini kan baru-barusan, apakah istilahnya tidak terburu-buru dengan penerapan ini? Nantinya lagi kita lihat ada lagi tutup lagi, nanti lagi ada tutup lagi, atau hanya sebatas imitasi kepada negara lain? Mengingat kondisi di Sumatera Utara khususnya ya, Omikron itu masih ada Pak? Ya, itu masih ada. Ya, sampai sekarang masih ada. Kita tidak pungkiri itu ada. Ya, tetapi kan juga tadi dikatakan, saya bukan ilmu saya juga ya, bahwasanya itu tadi menyerang pernapasan atas, tapi saya hasil diskusi dengan teman sejawat dokter ya, yang kemudian juga tingkat keganasannya rendah gitu ya. Kemudian apalagi kita yang telah memiliki yang booster ya, kemudian yang biasanya itu tadi adalah yang memiliki komorbid yang biasanya. Ya Pak Dokter ya. Ini Pak Dokter selain daripada KKP dia dokter juga sebabnya ya kan. Kalau kita kan tidak dokter kan gitu ya, kalau epidemiologi dan kebijakan itu. Apakah kalau mungkin perbedaan kita, kemarin saya jadi diskusi juga dengan dokter salah satu puskesmas rombongan saya dari Bandung kemarin ya, kepatuhan atau perilaku kesehatan kita dengan negara-negara luar seperti apa tadi Malaysia, Singapura sebutkan tadi ya, itu mungkin berbeda gitu. Orang tuh patuh sekali, kita patuh gitu ya. Orang tuh patuh sekali. Ada sekalinya ya, kita patuh gitu ya. Nah, mungkin itu ya.
sangat patuh itu tadi, mungkin di situ perbedaan, maka cepat mereka. Makanya kita supaya bagaimana kita patuh sekali gitu ya. Pakai masker, jangan pakainya di dagu gitu ya. Nah, ini saya selalu ditegur juga nih, karena saya juga kan dulu kan sebagai tim ahli Satgas Kota Medan. Ya, makanya takut itu tadi di dagu dilihat orang gitu ya. Tapi walaupun sering juga melakukan observasi di kedai-kedai, di kafe-kafe itu tadi, melihat bagaimana kondisi lapangan. Jangan di atas meja saja kita melakukan itu kan. Melihat apa sih yang harus dilakukan, itulah kita sampaikan. Ya, jangan konsep lagi. Perintah lah gitu ya. Ini lakukan ini seperti di lapangan kan gitu. Jangan bos-bos kita kasih konsep lagi, pening dia memikirkan. Benar. Kan begitu. Dan kita sebenarnya harus jadi contoh juga untuk orang lain juga ya Pak. Kita pakai masker agar orang juga mau nih pakai masker sesuai dengan yang kita mau juga begitu kan. Ke Dokter Jeffrey lagi, dokter kalau berbicara mengenai pandemi, endemi seperti itu. Nah, dengan sudah diberlakukannya PCR ditiadakan, begitu rapid antigen ditiadakan, apakah ini jadinya menjadi sinyal begitu dari pemerintah? Nah, Indonesia kayaknya ini mau beralih nih dari pandemi ke endemi. Kira-kira udah ada sinyal seperti itu nggak, dokter? Ya, sebenarnya sudah ada sinyalnya seperti itu ya. Jadi dengan adanya kasus penurunan ya yang seperti itu sudah ada sinyal. Nah, positivity rate-nya sudah menurun ya, kita sekarang positivity rate-nya udah di bawah 5 gitu. Udah mulai nurun. Jadi ya ini suatu tanda sinyal gitu. Yang tadinya kita di atas 10 gitu udah mulai turun ya seperti itu. Indikator untuk kita bisa melihat kalau kita ini udah siap nih beralih ke endemi apa saja dokter selain tadi positivity rate-nya seperti itu? Tadi kasus ya penghunian rumah sakit ya. Itu juga bornya sudah jauh menurun ya. Udah di bawah 30% lah kita sekarang ini. Kalau nggak salah 23 lah terakhir ini. Dan kemudian memang kalau kita lihat kasus-kasus ini, kalau angka kematian pun ada itu karena apa? Karena memang dia belum vaksin atau baru vaksinnya 1 kali gitu. Dan yang komorbid seperti itu. Dan ini saya kira sudah menjadi hal yang biasa. Karena kalau kita bayangkan sekarang ini ya, dulu itu influenza yang selama ini kita tahu itu dulu kasusnya tinggi banget dulu di awal-awal itu sampai kematian 40-50 juta. Pada waktu kejadian di awal dulu itu ya, Spanish flu itu seperti itu. Nah, tetapi apakah sekarang itu sudah hilang? Tidak, itu tetap ada. Tetapi itu sudah endemis itu. Ya. Makanya sampai sekarang masih ada aja orang yang suntik influenza, orang yang mau naik haji, selain meningitis, dia juga suntik influenza. Karena apa? Yaitu untuk menghindari seperti itu. Jadi kita pun nanti, ya, walaupun ini sudah selesai masa era COVID ini, itu untuk vaksin itu akan bisa terus ya, setiap tahun nanti kita upgrade ya vaksin kita ya gitu kan, supaya kekebalan kita tetap selalu ada gitu. Tapi kalaupun ada orang yang tidak vaksin pun ya mungkin tidak terlalu apa-apa ya, tapi ya dengan adanya vaksin ini kita kasus kalau kita sakit tidak sampai separah ya seperti itu ya. Jadi itulah tanda-tanda kalau dia sudah mulai ke arah endemis. Ya. Tapi aku banyak sekali sih sebenarnya pertanyaan katakanlah jitu ataupun pertanyaan yang kadang orang lemparkan ke kita, tapi waktunya nggak pas. Kayaknya ini tepat kali kita tanya. Yang seperti ini loh yang bunyinya. Kalau PCR dia nanti negatif Pak, tiba-tiba swab antigen dia positif. Itu kenapa Pak bisa terjadi? Khususnya untuk perjalanan yang udara ya Pak. Banyak itu warga ataupun masyarakat ataupun pelaku perjalanan udara itu banyak yang mengeluhkan hal tersebut. Ya, jadi pemeriksaan itu kadang-kadang tergantung dengan cara mengambil dan labnya juga seperti itu. Jadi kalau kadang-kadang kita lihat ada orang cara ngambilnya itu hanya, nah saya sering menyaksikan gitu. Kalau yang benar itu dicolok masuk ke dalam, putar kiri gini-gini, ya kan? Kalau ada yang niat, ada perlu yang 2 kali lagi, 2 lubang kiri dan kanan sampai gitu. keluar matanya. Iya. Itu yang benar ya Pak? Ini saya sudah saksikan juga ada beberapa lab ya yang seperti itu. Ya dia hanya masuk sebentar sudah. Kapan diambil? Padahal yang perlu diambil itu kan di bagian dalam itu, dalam sini ya, iya di nasalnya, di apanya, seperti itu. Nah itu yang membuat beda. Kalau yang PCR itu dia
selain di rongga hidung, di tenggorokan juga diambil gitu. Sehingga Itu kepercayaan maka- publik kayaknya iya. semakin menurun akan hal tersebut, Pak. Iya. Malah sekarang seperti begini itu. dokter, ketika kita sekarang kan sepertinya musimnya sekarang demam, flu, sakit tenggorokan begitu. Jadi ketika kita menemukan keluarga kita terserang seperti itu, kita jadi mikir ini flu biasa atau ini kemudian COVID begitu. Jadi kita agak males jadinya sekarang dokter untuk kemudian tes begitu kan. Udah ini flu biasa. Ini gimana dokter? Iya. Jadi sebenarnya gejalanya itu hampir sama semua ya. Flu biasa dengan ini itu sama kan, karena semua kategori flu juga itu semua ya. Nah itu. Cuma kita perlu, kalau karena sekarang ini masih masa ada COVID ya, pandemi ini, perlu kita melakukan pemeriksaan ya. Di satu lagi, kalau dia begitu cepatnya artinya penyebarannya dari satu ke kedua, itu masih tanda-tanda adanya corona ya Pak. COVID seperti itu. Kalau influenza biasa itu kan biasanya itu jarang ya. Iya benar. Apalagi kalau kita daya tahan tubuhnya kuat ya. gitu, itu jarang terkena. Tapi kalau sudah satu keluarga kena yang satu, yang satu keluarga kena, itu udah tanda-tanda kejadian di keluarga COVID saya. itu ya, perlu diperiksa. Oke. Yang menarik ini Pak Widya, pertanyaan ini tadi. Memang ada juga yang merasa seperti itu. Benar ya, Pak ya? Tetapi kalau bagi kita, kalau kita memang komit terhadap kesehatan, kalau kita sudah ragu, ya periksa sajalah. Ya. Banyak juga yang kadang-kadang untuk coba sembuh dia gitu kan. Iya. Tetapi kalau kita ragu, supaya kita tahu antisipasinya, ya periksa saja. Betul. Kalau itu saya sarankan. Saran gitu ya, Pak ya. Tapi kalau yakin itu tidak tidak Omikron atau ya di gejala Omikron kan itu ya, pilek, kemudian juga tenggorokan ya Pak ya. Pening ya. Tenggorokan, pening gitu ya. Kalau 3 gejala itu tadi, curigai aja. Ya, modal 95 sekarang ya. Nah, modal 95 kita nggak lagi was-was gitu ya Widya ya. Kita nggak was-was. Kalau iya langsung tindakan, isoman. Kalau tidak ya ngopi lagi lah Ngopi gitu. lagi, Nah, ngopi lagi. betul. Boleh lah kalau mau jalan-jalan gitu ya. Healing Supaya orang lain gitu Pak. ya. Makanya perasaan itu tadi kan gitu ya. Kalau ragu, lebih bagus ya periksa gitu. Kalau 3 gejala tadi, pening, berat, pilek, kemudian juga tenggorokan ya. Nah, kalau ragu, tapi kalau yakin bahwasannya itu karena merokok misalnya, kita jangan apa ya, atau yang lain gitu ya. Mungkin nggak perlu kalau Nggak perlu. yakin bahwasannya tidak itu dia gitu. Tapi biar kita semakin sayang lah sama keluarga kita Nah, juga. semakin menunjukkan sayang rasa periksa sayang. saja Ayo modal. lah, periksa aja gitu ya Pak ya. 95 atau 85 sekarang ini ya kan gitu ya. Widya berarti udah pernah juga untuk ini ya, periksa sendiri. Kalau aku pribadi emang nggak negatif, tapi emang kemarin keluarga adik sama ibu kena. Tapi kan namanya juga orang tua Iya. pasti ada, kalau keluarga pasti ada perdebatan gitu ya Pak ya. Jadi kita sebagai anak menerima dengan lapang dada aja deh. Boleh kan gitu kan Pak Dokter ya. Jadi dilihat juga dulu kan, kita kenapa gitu. Kalau habis misalnya kita minum-minum es itu banyak segala gitu, ya itu Tahu penyebabnya. kita tahu penyebabnya. Oke. Tapi kalau kita belum tahu ini penyebabnya kenapa, itu perlu kita curigai sebenarnya, ya kan? Curiga. Baik, nah itu dia tadi kita kayaknya pertanyaan yang sering dilontarkan orang ke kita sudah terjawab ya pastinya. Iya. Ragu-ragu ke tempat Iya, ragu. periksa. Ragu-ragu periksa itu. Iya, aja. Kalau daripada- tak ragu tak usah. Tadinya kita ketemu dengan kita bersama dengan orang yang sudah positif, ya kita ada gejala yang sama, ya udah periksa gitu. Berarti ada self awareness tersendiri ya, Pak ya? Dan sepertinya juga menghindari informasi-informasi hoax juga ya Bapak-bapak ya. Iya. Agar kemudian jadinya nggak berpikir, ala untuk apa sih di swab, untuk apa kemudian PCR gitu. Karena itu juga mempengaruhi pola pikir kita ya Pak ya. Karena untuk kepentingan diri sendiri dan kepentingan orang lain. Baik. Ya, kepentingan diri sendiri kita mau sehat. Ya, kepentingan orang lain kalau kita sehat ya alhamdulillah. Kalau tidak sehat tak menular pada orang lain, kan begitu. Betul. Kan begitu. Yang apa ya? Baik. Pak Julfenri, ini Ya. untuk pertanyaan selanjutnya terkait dengan aturan ataupun kebijakan yang dikeluarkan per tanggal 8 Maret. Ya. Sedangkan wilayah Indonesia itu memiliki masing-masing tingkat level PPKM-nya. Ya. Sedangkan kebijakan itu artinya menyeluruh. Ya. Apakah ini benar-benar efektif ataukah keseluruhan itu udah dirangkum dengan evaluasi-evaluasi yang ada? Ya, kalau saya ya karena itu berlaku secara nasional gitu ya. Memang gerbangnya itu tadi kepada KKP. Ya, untuk melakukan tracing itu tadi KKP. Ya kalau dulu itu tadi EHAK itu juga kalau memang sudah dengan pelindung diri itu pelindungi ya. Itu tadi sudah terpantau seperti itu nggak apa gitu. Karena kita kan nggak tahu nih, udah 3 hari yang lalu seperti saya kemarin dari Bandung, dari Medan itu 3 hari ini kemudian itu tadi apakah saya positif negatif kan saya nggak tahu juga. Benar. Ya kan, tetap seharusnya ada diperiksa juga pulang itu tadi kan gitu. Tetap di tetap ada pengawasan yang ketat juga lah dari karantina ya.
dari apa biasanya kawan-kawan karantina itu ya Pak ya. Ya kita Yang kan di- tetap melakukan pemeriksaan Ya, suhu tetap. tubuh itu ya, kan ada thermoscanner di situ Iya. yang terpasang. Ya, Nah, tetap itu kita salah satu lakukan. alat untuk memantau. Untuk Ya. karantina tersendiri masih terselenggara ya Pak di Iya, KKP ya? jadi dia akan orang yang mau bepergian itu akan melewati thermoscanner yang akan terpantau. Kalau suhunya tinggi, ini perlu diperiksa ulang dia ini. Dan gitu walaupun dia tadi sudah vaksin lengkap, kalau dia suhunya tinggi, ya dia akan kita periksa antigennya gitu kan. Ya itu tadi gerbang itu tadi tetap diperiksa itu tadi juga ya kan dipastikan ya. Ya, Dokter Jeffrey, ini singkat saja. Ini sebentar lagi kita mau masuk bulan Ramadan, kemudian nanti kita akan ada mudik Idul Fitri karena sudah tidak diberlakukan lagi PCR dan antigen, dan sepertinya sinyal pemerintah untuk memperbolehkan kita mudik ya tahun ini. Nah, antisipasi apa yang harus dilakukan oleh masyarakat agar tidak terjadi lonjakan Iya, benar. kasus? Ya sama tadi, pertama dia harus mempersiapkan diri juga lah. Artinya kalau mau sebelum bepergian ya menjaga kesehatan kita, siapkan diri kita benar-benar sehat. Kalau perlu kita pastikan bahwa kita ini bebas dari COVID, karena kita nanti kalau mau bepergian itu kan ketemu dengan keluarga, orang tua yang sudah tua biasanya komorbid gitu. Nah, itu yang harus kita jaga juga seperti itu. Jadi benar-benar memang kita sehat. Yang kedua, kita patuh tadi protokol tadi itu nggak bisa lepas. Ya, walaupun kita nanti bertemu dengan keluarga, ya kita tetap harus menggunakan masker gitu. Ya. Ya, walaupun keluarga ya gitu ya. Kecuali kita keluarga yang memang selama waktu lama kita satu rumah, itu bisa nggak kita pakai masker. Tapi kalau kita baru ke tempat suatu keluarga, itu masker nggak boleh lepas, tetap harus kita pakai gitu. Itu untuk menjaga. Oke. Ya, yang kita penting tadi menjaga, jangan sampai ya kita membawa ya atau menyebarkan kepada keluarga yang kita keluarga datangi. Ya, Oke. itu salah Baik. satu solusi yang harus kita lakukan. Baik. Mungkin Kalau Pak dari Zulfendri. Pak Zulfendri sendiri Pak, singkat dan padat Pak Iya. untuk mengejar waktu kita. Baik, ini pertanyaan yang sangat menarik juga kan, nanti bulan puasa kita pulang gitu ya. Tadi pertama pastikan diri kita sehat, merasa itu tadi. Kalau nggak sehat janganlah pulang. Kalau nggak sehat ya, walaupun tak diperiksa. Kalau tak sehat janganlah pulang, pastikan sehat supaya jangan tidak dan berjumpa dengan keluarga. Saya sepakat yang dikatakan tadi. Yang paling penting itu tadi ya pulang di perjalanan di transportasi tetap patuh protokol kesehatan. Kalau bisa jaga jarak ya. Kalau di pesawat tadi dikatakan ya, saya juga mau tanya tadi di sebelah-sebelah itu kok rapat kali, tapi kan karena satu arah tadi katanya. Baik. Ya nggak ada masalah, itu saya dijaga ya. Yang intinya ya insya Allah mudah-mudahan tak ada lagi berubah, tak boleh pulang kampung dan juga itu tadi ya. Semoga ya kita pulang dengan kondisi pastikan diri kita sehat. Yang kedua patuh protokol, jumpa keluarga supaya kita tidak membawa. Kita tidak tahu juga kondisi keluarga kita, tetap jaga kewaspadaan itu sendiri, Baik. sendiri saja. Siap, Ya. oke. Kita kan Baik. hanya menghimbau. Baik. Masalah patuh tak patuh ya terserahkan kepada orangnya. Iya. Baik. Kamu gitu ya Pak ya, Iya, nggak bisa baik. kita sehingga Intinya- memberikan apa aja. Terima kasih. Siap. Intinya prokes ya, Wid ya. Wid, kayaknya udah waktunya ini kita untuk akhiri untuk Nggak terasa program ya, Pak ini Azril tak ya. terasa. Tapi mungkin ada kesempatan lain kita mungkin masih bincang banyak dengan Bapak Iya, ini. pokoknya makasih untuk Iya. Dr. Jeffrey Dan dan juga Pak Dr. Zulfendri, senang juga. sekali bisa ketemu dengan Bapak. Mungkin di rumah sana pemirsa sudah mendapatkan edukasi dan juga informasi yang menarik. Dan ingat selalu prokes dan prokes untuk bebas dari COVID-19. Nah pemirsa, sesaat lagi tetap saksikan selalu Sumatera Utara hari ini yang akan dibawakan oleh presenter berita kami, Karyawan Sembiring dan juga Widya Utami Putri. Langsung Silakan. aja, Bang Ivan. No silent prayer for a departed. I'm gonna be just a fix in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my life, it's now or never. I'm gonna live forever. I just want to live while I'm alive. It's my life, my heart is like an urban highway. Loving is and I did it my way. I just want to live while I'm alive. It's my life. Yeah, this is for the ones who stood their ground.
For Tommy and Gina will never break down. Tomorrow's getting harder, make no mistake. Looking evil like it doesn't make her run breaks. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. I just want you to live while I'm alive. It's my life, my heart is like an open highway. Like Frankie said, I did it my way. I just want you to live while I'm alive. It's my life. Parents of the world are calling you out. Don't bend, don't break, baby, don't back down. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. I just want to live while I'm alive. Ooh, yeah. It's my life, my heart is like an open highway. Like Frankie said, I did it my way. I just want to live while I'm alive. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. I just want to live while I'm alive. Oh, it's my life, my heart is like an open highway. Like Frankie said, I did it my way. I just want to live while I'm alive.